Jadi Indonesia sebagaimana di Prof katakan memiliki persentase luas mangrove yang terluas di ASEAN dan di dunia. Gitu. Nah, oleh karena itu peran Indonesia ini sangat penting ya, di dalam mengelola hutan mangrove, ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Nah, yang saya lihat dari Project Amnet itu kita ada tukar informasi, tukar pengalaman, ya, sehingga dari tukar informasi, tukar pengalaman itu, kalau ditanya apakah negara lain merespon. Kita ambil contoh ketika kita ada tukar share learning terkait dengan mitigasi, restorasi mangrove, perannya dalam perubahan iklim itu di Bali. Ada peserta dari negara Vietnam dan Kamboja itu ketika berkunjung ke MIC Denpasar itu, dia melihat demonstrasi bukti-bukti loh, makanan berbahan mangrove. Nah, dari situ bisa nggak kami dilakukan training itu? Nah, artinya bahwa negara lain akan belajar ke kita. Demikian juga kita memang perlu belajar terkait dengan bagaimana mangrove ini mendatangkan uang dari ekoturisme. Ini yang kita perlu. Yang maju mana negara yang ekoturisme? Saya melihat yang sustain dan maju itu di Malaysia. Karena matang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita terus terang aja sangat bangga ya dengan bagaimana cara Indonesia, bagaimana caranya kita government, NGOs, swasta tentunya bekerja sama mengarah kepada namanya hutan-hutan dunia. Salah satunya adalah hutan mangrove, ekosistem mangrove. Yang tentunya dunia sekarang tersisa sekitar 16 juta hektar. Lalu terpressure dengan macam-macam pembangunan. Lalu hilanglah 60%. Sisa tadi 16 juta hektar. Alhamdulillah Indonesia masih cukup lumayan. Yaitu masih mempunyai 3,3 juta hektar mangrove. Sama dengan ya kurang lebih 22% dari total dunia. Lalu Indonesia tidak diam. Dia ada di depan, in the front area. Bagaimana menginisiatif agar supaya ASEAN countries, negara ASEAN, yang punya mangrove itu berkumpul, bersatu, berdialog dalam satu forum yang namanya Amnet. Hari ini saya ditemani oleh seorang pakar mangrove. Tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Insinyur Nyoto Santosa ya. Santoso, Pak. Saya koreksi, Santoso, Dr. Insinyur Nyoto Santoso. Selamat pagi. Pagi, Bro. Dr. Nyoto. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk terus sekarang. Alhamdulillah, Bro, masih berkarya. Berkarya. Hidup itu harus berkarya ya. Bener nggak kan itu? Dan kan? berguna, Bro. Berguna buat bangsa dan negara. Ya. Saya melihat dari catatan-catatan bahwa Dr. Nyoto ini sebenarnya adalah malah melintang untuk soal bagaimana melindungi, melestarikan mangrove ekosistem. Gimana latar belakangnya sehingga kok terjun ke dunia permangrovan ini? Baik, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, perlu saya sampaikan, saya mulai bekerja di mangrove itu karena Prof. Adi Alikotra juga. Ya, tahun 95 akhir, ya, saya diminta oleh Profesor Adi Alikotra untuk memimpin sebuah lembaga, namanya Lembaga Pengkajian Pengembangan Mangrove atau lebih kenal populer Yayasan Mangrove Indonesia. Itu, jadi sejak ditugaskan itu, saya berpikir apa yang dikerjakan oleh lembaga ini. Lalu saya pelajari dalam 1 minggu, lalu saya baru tahu, oh ternyata mangrove Indonesia itu sangat penting perannya. Dari situlah lalu saya mulai berkiprah menunjukkan
sebuah upaya serius di dalam memperbaiki ekosistem mangrove Indonesia. Mulai dari Jakarta, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera sampai Papua. Sampai Papua. Prof. Jadi terus aja soal mangrove. Mangrove. Lalu tahun 2003 itu saya dipercaya ya berkat Prof. Adi Alikotra juga ini sebagai focal point mangrove Indonesia di dalam proyek di bawah UNEP, United Nations Environmental Program. Jadi saya mewakili Indonesia di dalam meeting-meeting di regional ASEAN plus Cina, Bro. ASEAN plus Cina. Plus Cina. Ada plus Cina. Plus Cina. Ya, apakah Cina ada mangrove di sana ya? Ada, Bro. Ada. Mangrove. Jenisnya sama atau jenisnya berbeda? Ada yang sama, ada yang beda. Jadi ada di Cina ada mangrove. Ada. Di Jepang ada mangrove. Ada mangrove. Tetapi tidak sebagus mangrove Indonesia. Betul. Betul. Ya. Kawan-kawan luar biasa ini. Tentunya hanya kita merasa bangga ya bahwasanya Indonesia masih dikaruniai Allah bukan hanya mangrove-nya, tersisa 22% total the rest mangrove area in the world. Tetapi juga manusia sadar diri. Salah satunya ini adalah Dr. Nyoto. Jadi artinya sampai bergelar doktor itu adalah bagaimana mendalami, mengembangkan, membuat institusi, terus campur dalam soal peraturan perundangan, kemudian membina juga LSM lain dan juga pengusaha-pengusaha agar supaya conscious terhadap mangrove. Kita teruskan ya ngobrol sama Dr. Nyoto. Kadang-kadang saya manggilnya Om Nyoto ya, minta maaf ya. Kalau saya panggil Om ini kan lebih dekat kelihatannya kan gitu ya. Baik Dr. Nyoto. Jadi apakah sudah ada hasil dari kegiatan tadi tahunnya kita mulai 1990 ya. Terus beliau masuk sebagai memimpin suatu LSM mengenai mangrove. Tentunya berkolaborasi ya dengan yang lain. Apa ada hasilnya tuh sampai sekarang? Ya. Seperti kita ketahui kalau kita berkunjung ke Swaka Marga Satwa Muara Angke itu Jakarta. Teluk Jakarta. Itu begitu masuk nanti ada tanaman Solneraceae cassonaris dominan. Dominasi tanaman mangrove ya. Yaitu tanaman ditanam, Bro. Bukan alam. Bukan, kita tanam dulu bersama Prof. Adi Alikotra juga 99. Tahun 99 dicanangkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Bapak Sony Kerap. Dari situlah memulai bagaimana kesadaran ya para pihak di Jakarta khususnya itu untuk memperhatikan mangrove. Begitu sudah pejabatnya sadar, gubernur, wali kota sadar, kita enak. Artinya apa? Yang mendesak pihak lain itu sudah pimpinan daerah. Jadi akhirnya carry over ke pimpinan daerah. Itu. Lalu kita juga melakukan uji coba pengelolaan mangrove oleh masyarakat di Batu Ambar, Prof. Baik, Om Nyoto. Jadi artinya bahwa sudah banyak kegiatan-kegiatan yang ya akibat dari adanya sosok-sosok manusia, termasuk Bung Nyoto. Untuk mendorong agar supaya mereka berpartisipasi. Apakah itu pemerintah, apakah itu swasta, apa itu juga para pengusaha. Gimana hasil daripada situasi itu? Ya, jadi kalau pengusaha besar itu relatif mudah, Bro. Yang besar itu mudah? Itu mudah, karena beliau investasinya jangka panjang. Jadi ada jangka panjang. Jangka panjang, dia membutuhkan keberlanjutan usaha. Sustainability. Betul. Perusahaan. Betul. Kalau pengusaha yang kecil-kecil ini yang barangkali makanya akhirnya mendorong juga kepada pemerintah ya untuk lebih serius memperbaiki manajemennya. Baik itu peraturannya maupun lain. Nah, kami saat itu Prof menjadi bagian dari tim untuk menyiapkan regulasi yang namanya kriteria baku kerusakan mangrove. Wah, ini penting banget itu ya. Kriteria baku kerusakan mangrove. Itu dan sampai sekarang masih berlaku. Yaitu Permen LH 201 tahun 2004. 201 tahun 2004 gitu. Nah, sampai sekarang kami pun dalam hal ini juga memberi masukan di dalam draft peraturan pemerintah tentang perlindungan pengelolaan ekosistem mangrove.
Jadi ada produk-produk hukum juga ya. Sampai ke sana, Bro. Kita alhamdulillah ya berkat ini dukungan pemerintah kita jadi masuk ya. Dan bagaimana peran dari kalau produk hukum itu kan ada 3 ya, supporting ya. 1 pihak pembuat undang-undang. Ya. 2 adalah government yang melaksanakan. 3 adalah ya mungkin LSM, mungkin pengusaha melaksanakan atau masyarakat. Gimana ceritanya? Ya. Iramanya gimana ya? Jadi pemerintah di dalam menyiapkan perangkat produk hukum, saya pikir sudah bagus mengundang para pihak. Para pihak berapa? Untuk diskusi itu ya? Untuk diskusi, menyiapkan itu. Jangan sampai peraturan itu mencelakakan. Jangan sampai mencelakakan. Peraturan harus melindungi masyarakat. Harus melindungi mangrove, melindungi masyarakat. Dan mendorong masyarakat untuk mengikuti bagaimana pengolahan mangrove yang baik itu terjadi. Pengolahan yang baik. Ya, ini kawan-kawan. Jadi kita sudah masuk kepada bagaimana ujungnya adalah pengolahan yang terbaik buat mangrove agar supaya tercapailah sasaran konservasi, melindungi, melestarikan, memanfaatkan. Jadi sekarang ini sudah maju lagi nih. Jadi mangrove kan tadi saya mengatakan bahwa ada sekitar 35% itu di ASEAN countries. Lalu nggak tahu nih gimana caranya sehingga Pak Nyoto, Dr. Nyoto mendapatkan satu kepercayaan dari pemerintah untuk satu program besar yaitu namanya AMNET. AMNET itu apa itu? AMNET itu singkatan dari ASEAN Mangrove Network. ASEAN Mangrove Network. Artinya masyarakat ASEAN bergabung jadi satu yang punya mangrove-nya. Yang punya mangrove terutama itu ada 7-9 negara itu. Dari Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar serta Filipina. Itu bersepakat bersama dalam wadah AMNET. Jadi AMNET ini memiliki misi bagaimana mewujudkan pengolahan mangrove berkelanjutan. Yang disasar dari pengolahan berkelanjutan itu satu adalah mewujudkan pengolahan mangrove lestari dari sisi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Yang kedua ini bagaimana memaksimalkan peran mangrove sebagai mitigasi dampak perubahan iklim. Dan yang ketiga, bagaimana juga capacity building pengolahan mangrove itu yang berbasis pada nature-based solution, Prof. Nature-based solution. Jadi kawan-kawan ada 3 basis. Bagaimana melindungi, bagaimana kebijakan-kebijakan yang menyangkut mitigasi soal climate change dan sebagainya. Dan bagaimana mengembangkan community development. Kira-kira gitu Dari ketiga aspek. Saya ingin masuk ke soal mitigasi ya, karena ini anunya kan sangat serius ya, gitu kan. Impact-nya kepada masyarakat. Jadi bagaimana pikiran daripada kawan-kawan yang kerja di mangrove? Karena kadang-kadang kita juga bingung ya. Satu sisi melindungi rakyat dengan slogan dengan mangrove maka masyarakat akan bahagia, sustain. Karena ada ikan, ada protection skala tsunami macam-macam. Tapi di lain pihak kenyataan sekarang untuk Jawa itu kan terjadi yang disebut banjir rob. Betul. Itu erosi pantai. Jadi ada 2 ini dan kasihan juga pemerintah nih. Apa yang aku pilih dari 2 ini kan gitu kan nih. Gimana? Ada nggak data mengarah ke sana? Sebelum saya ke situ, Prof, jadi saya jelaskan dulu naik dengan AMNET tadi. AMNET dulu, Jadi misinya AMNET itu bagaimana share learning. Jadi bagaimana sharing untuk pembelajaran bersama dari masing-masing negara itu di dalam mengelola mangrove. Ya, kita ambil contoh Indonesia itu diakui, dihargai karena dianggap silvophysary atau minawana. Mana mangrove manajemennya itu dianggap ini berhasil di depan dibanding negara lain. Lalu kita lihat juga Malaysia itu memiliki juga keberhasilan di dalam mewujudkan pengolahan mangrove berkelanjutan. Bukan hanya masalah kayu, tapi juga ekoturismenya. Ya. Lalu negara lain ada terkait dengan teknik rehabilitasinya. Yang lain ada juga ekoturismenya. Nah,
dari situlah maka Amnet itu salah satu juga goalnya itu bagaimana sistem informasi, tukar informasi ini terwujud, Prof. Nah, itu. Nah, salah satu juga tadi yang menjadi keprihatinan itu adalah masalah climate change, ya, yang mengarah kepada menyasar kepada dampak kehidupan masyarakat di pesisir. Nah, khusus Indonesia kita sudah merasakan tuh, Prof, sebagaimana tadi Prof sampaikan bahwa di pesisir Jawa, pantai utara Jawa umumnya ini terpapar dari climate change impact. Kelihatan aja sea level rise, betul, rock sistem suhu berubah, Ya, sebetulnya dari berbagai pihak, mulai dari DPR, legislatif maupun juga eksekutif itu sudah tahu itu. Lalu solusinya kalau ini mau berbasis alam, kan, solution tadi, ataukah kita memilih opsi yang mana? Gitu. Nah, kalau kita bicara di mangrove, pasti nature based solution tadi. Jadi bagaimana memposisikan mangrove ini bisa mengurangi atau mencegah atau mengurangi saat ini dampak terhadap crop, banjir dan lain-lain. Pokoknya manusia selamat. Maksudnya selamat, Bro. Dan selamat. Iya. Jadi itu. Nah, jadi saya melihat begini, Prof, itu ada memang perlu perpaduan. Integrated. Antara taruhlah menggunakan mangrove, ditambah satu menggunakan teknik sipil, ada kan? Gabungan. Manajemennya gabungan, teknik sipil dengan biologi. Karena ada satu faktor dari kasus yang di Pekalongan, Prof, itu analisis sedimen, ternyata pasokan sedimen ke coastalnya kurang. Sehingga ini harus dibantu, Prof. Ya, harus dibantu karena salah satu peran dari mangrove itu adalah menahan gelombang dari laut, menahan gelombang pasang saat rob, termasuk juga menahan hantaman saat pola arus menghantam itu pantai. Itu. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Dr. Nyoto ya, betapa proses ini panjang, memerlukan berbagai macam sinergisitas keilmuan, juga soal pendanaan, betul. Juga soal bagaimana memadukan berbagai kepentingan antara kementerian dan lembaga dan swasta di luar itu sangat luar biasa. Karena kita lihat bahwasanya mangrove ada pada tepi pantai, pada bibir pantai, ada pada peralihan antara ekosistem lautan yang luas dan ekosistem daratan. Jadi begitu besarnya, sejarahnya juga luar biasa kan, bahwa mangrove mempunyai sejarah. Nenek moyang kita hidup dengan mangrove. Tentunya ini harus kita pertimbangkan. Sehingga kembali tadi Dr. Nyoto ya, jadi artinya dengan teknologi yang kita perlukan, dengan kenyataan ada abrasi, hilangnya pantai, hilangnya mangrove, sampai masyarakat ditenggelam oleh banjir rob. Lalu alamannya ini karena impact daripada perubahan iklim. Nah, sehingga tadi saya bisa menangkap ya keinginan dari sosok Dr. Nyoto tadi adalah bagaimana memadukan tiga kepentingan. Masyarakat tetap harus selamat, tetapi bagaimana soal teknologi, soal biologi, soal sosial harus terintegrasi yang tertuang di dalam kebijakan, tertuang di dalam peraturan perundangan, tertuang dalam teknik manajemen. Nah, ini kemudian kita ini banyak sekali ya, bukan hanya isu, keinginan-keinginan, choices untuk pembangunan. Wah, ada isu ya, ada keinginan juga, ya keinginannya benar, tapi harus kita kaji, yaitu membuat yang kita sebut dengan the Great Wall. Nanti akan ditambah. Nah, ini barangkali ini penting juga ya kita memberikan masukan kepada sesuatu tujuan yang sangat mulia, tujuan sangat bagus untuk penyataan masyarakat. Tetapi kita akan ungkap sebelum kepada gimana pandangan Pak Nyoto itu ya, kita kembali ke the functions. Jadi mangrove ini kan berarti sangat serius. Rates of loss ya, kehilangannya sangat serius ya, Om Nyoto ya. Penurunannya sangat serius sekali ya. Kalau kita nggak hati-hati ya, bubar juga ya. Ya, jadi dengan gimana? Jadi
dari karakteristik mangrove di dunia atau di Indonesia ini, ada mangrove yang di pulau kecil, ya, ini yang berbahaya. Pulau kecil. Pulau kecil itu. Yang kedua, mangrove yang di dataran pesisir itu. Yang ketiga, mangrove yang di estuari dan delta 4 itu. Nah, dari 4 itu yang berbahaya satu, sangat berbahaya itu adalah yang di pulau kecil, bro. Kenapa demikian? Karena substrat pasir dan kerikil. Yang kedua dan pulau kecil. Nah, yang kedua di dataran dari pantai yang seperti Pekalongan sampai kepada Semarang, nah, itu pesisir, ya. Pantura. Nah, tapi di estuari delta ini yang barangkali dia adaptif atau mampu bertahan terhadap climate change karena apa? Pasokan sedimennya cukup, bro. Dari mana sedimen? Dari sungai itu. Dari arah hulu, dari hulu. Ya, seperti Muara Gembong itu dari hitungan penelitian kami itu maupun juga Muara Solo, Jumbangka itu, Gresik, itu setiap tahun maju. Yang kita sebut dengan tanah timbul. Tanah timbul, bro. Itu kurang lebih sekitar 123 meter maju. Jadi kalau hektar itu bisa 30 sampai 100 hektar maju. Nah, itu potensi, artinya apa? Di situ mangrove-nya sebetulnya aman. Pasti. Ya, tetapi dalam hal ini karena ekonomi dan sosial, nah itu lagi, bro. Dan pembangunan. Dan bangunan itu yang barangkali saya melihat ini sesuatu yang harus segera diselesaikan. Walaupun perangkat aturannya juga sudah ada. Tinggal sekarang secara bersama eksekusinya dilakukan oleh bagaimana kita, adalah Pemda dan seluruh elemen. Ya, saya mendengar lagi nih kawan-kawan, bahwasanya karena mangrove ada di posisi ya, ada pengaruh darat, ada pengaruh laut. Memang sistem itu sangat kaya, ya, sangat kaya. Tapi kalau kita baca ilmu-ilmu ekologi, maka itu menjadi fragile. Ya, dengan perubahan dikit aja, suhu sedikit aja, kadar garam sedikit maka kolaps setiap kehidupan. Padahal tadi mangrove memasok berbagai macam spesies, udang, kepiting, ikan, kepada jenis-jenis yang ada di laut lepas, laut dalam di sana. Jadi artinya perhatian itu harus lebih tinggi. Jadi bagaimana pandangan Dr. Nyoto? Tadi ya, betul. Ada keinginan merombakkan, tetapi fungsinya gede loh. Gimana? Betul, Prof. Pensampaian Prof. Adikotra betul. Karena salah satu background juga dulu namanya project di bawah UNEP dan sampai sekarang itu akan terus dilakukan, itu adalah kekhawatiran dari rusaknya mangrove sebagai habitat yang memiliki jasa penting terhadap menjaga produktivitas perikanan. Stabilitas produktivitas perikanan. Jadi Laut Cina Selatan itu ditengarai bahwa yang paling besar kontribusi adalah mangrove dari Indonesia seharusnya. Nah itu dia. Nah, ini kalau kita tidak juga mempertahankan mangrove ya, baik itu fungsinya terutama dan vegetasi tutupannya, bro. Maka jasa lingkungannya ya terutama untuk mensupport produktivitas perikanan ini akan terus turun. Nah, yang kedua bahwa kita saat ini saya lihat pemerintah Indonesia sudah tidak memberikan izin untuk menebang, mengeksploitasikan. Maksudnya menebang mangrove? Ya enggak lagi. Usaha mangrove udah enggak ada sekali. Sudah enggak ada menebang lagi, bro. Dan sekarang pemerintah Indonesia itu sudah betul fokus ke jasa lingkungan. Itu yang misalnya untuk apa itu? Nah, salah satu sekarang ini yang didorong karena terkait dengan masalah serapan emisi, bro. Atau karbon stoknya yang lebih tinggi. Serapan emisi kan 3-5 kali, bro. Dari hutan darat. Gitu. Sehingga dari situ pemerintah Indonesia sadar betul, ini penting. Nah, jadi ini momen yang bagus bagi seluruh elemen untuk berkontribusi untuk bagaimana meningkatkan kualitas hutan mangrove. Betul. Satu poin tadi disampaikan oleh Dr. Nyoto ya, artinya kita harus melakukan changing. Yang tadinya pengusaha itu potong kayu, sekarang stop potong kayu, simpen karbon, kan gitu kan? Itu merubah skala sistem mindset dan sebagainya. Kira-kira optimis nggak? Optimis, bro. Gimana tuh? Ya, karena apa? Pemerintah pun juga ini ke depan dan dunia pun juga memberikan semacam
lampu hijau bahwa ke depan ada disebut dengan carbon trading. Tidak menebang kayu, tapi kan serapan emisinya berapa, nah itu akan dihargai sekian. Itu. Jadi itu. Nah, ini juga bagus Bro, untuk di combine dengan pendekatan tadi bahwa merehabilitasi mangrove dengan pendekatan tambak winamana atau silvopestre. Winawana atau silvopestre. Ya, wanamina lah. Wanamina atau silvopestre. Yang mana yang dulu kalau nanam itu tidak ada nilai dari mangrove sebagai penyerap karbon, sekarang ada nilai. Masuk nilai di situ. Masuk di situ. Nah, ini yang barangkali dengan dasar kebaruan manajemen, maka kita pun juga memperbaiki. Memperbaiki bagaimana? Mulai dari pedoman, mulai dari SOP-nya, bagaimana rehabilitasi mangrove dengan silvopestre itu. Jadi artinya silvopestre itu ya bagaimana mangrove, ekosistem mangrove digabungkan dengan sistem manajemen tambak gitu ya, manajemen ikan ya gitu ya, gitu ya. Salah satu aspek tadi. Nah, masuk lagi soal mengenai carbon sinks, potensi untuk penyerapan karbon. Dua atau kepentingan. Bukan hanya kayunya, bukan hanya daunnya, tapi di ekosistem total. Karena di dalam itu ada serasa yang ada di tanah mangrove. Ada 2 paling enggak. Lalu bagaimana? Cukup ya 2 tadi jasa mangrove itu mungkin masih ada lagi ya? Apalagi yang kira-kira? Betul Bro. Ya. Jadi kita mengenal ada 6 domain sumber daya mangrove ini. Satu di situ adalah rumahnya mangrove asli atau sejati. Yang kedua, ya Pak, rumahnya dari mangrove yang associate. Yang ketiga, rumahnya dari satwa dan biota. Yang keempat, tempat dari proses ekologi, Bro. Tempat dari proses ekologi. Ya, food chain dan food web-nya itu di situ pabriknya, Bro. Food web ada di situ, pusatnya kehidupan. Ya gitu, Bro. Saya pun juga belajar dari profesor itu tentang food chain dan food web ini kan gitu. Yang keempat atau kelima itu adalah mangrove. Itu ada disebut dengan mud flat. Tanah timbul, Bro. Tanah timbul, padang lumpur. Iya. Dan itu kan tempat feeding ground bagi burung migran di dunia. Yang paling bagus di situ, Bro. Burung migran. Sedunia. Ya, di dunia ini sering mencari tempat itu. Pada musim-musim tertentu. Betul. Dia mencari makan. Di situ. Yang terakhir, manusia itu sendiri yang hidupnya tergantung ke mangrove. Gitu. Jadi masyarakat di sepanjang coastal zone Pulau Jawa maupun di manapun yang ada mangrove pasti hidupnya tergantung. Daerah pesisir, ngambil kepiting, ngambil ikan, itu. Jadi itu sebenarnya nggak dilihat oleh banyak orang. Tapi kalau kita pergi ke seafood, yang paling gampang ke seafood restoran baru dari mana ini kepiting silacerata itu, dari mana tuh udang windu, dari mana udang peci, dari mangrove. Jadi kesimpulannya Dr. Nyoto nih sampai detik ini, kalau nggak ada mangrove maka jangan harap kita memakan udang dan kepitingnya bagus, kira-kira gitu. Betul. Satu poin ya. Jadi artinya ini para pengambil kebijakan, para dewan legislators yang menyusun mengenai peraturan perundangan, para pemerintah daerah, pemerintah pusat, kecamatan, desa akhirnya, maka tentunya harus menjadi satu masukan, pemikiran dalam pikirannya, dalam hatinya, bahwasanya mangrove itu sangat penting sekali untuk mendukung kehidupan manusia. Gitu. Betul. Banyak toh. Betul. Dan ada satu lagi Bro, itu terkait dengan jasa mangrove ini. Setahu saya adalah kami dari Yayasan Mangrove nih Bro, memulai itu tahun 1997. Terkait dengan makanan berbahan baku mangrove. Ada juga soal makanan berbahan baku mangrove. Jadi saat itu kami melakukan kegiatan di Muara Gembong, Bekasi. Lalu kami diskusi dengan kepala desa dan masyarakat. Mereka ada kebiasaan memasak dari bahan baku mangrove. Baik itu buah dari api-api, buah dari Syngoracea cassularis maupun dari nipah
Lalu kita adakan lomba, Prof. Lomba PKK 5 desa itu ibu-ibunya memasak di halaman kecamatan. Artinya Pak Nyoto itu dalam bentuk apa? Sumber pakannya beras, pengganti beras atau dalam bentuk apa itu? Ya. Bisa, Prof. Jadi dari biji nanti diproses menjadi karbohidrat dan itu bisa digunakan macam-macam. Mau dari keripik sampai kepada bahan bolu, mau bahan apa bisa. Sampai ke dodol bisa, Bro. Terus minuman bisa juga. Jadi dari 97 itu, Bro, kami susun buku resep masakan berbahan baku mangrove. Sudah ada itu? Tahun 2000, Pak. Tahun 2000. Nah, Sudah dan buku itu diadopsi oleh Kementerian Kehutanan, dijadikan materi pelatihan di MIC Denpasar, JICA. Ya. Ada proyek JICA dulu itu ya. Dulu ya. Jadi salah satu materinya bagaimana mempraktekkan makanan berbahan baku mangrove. Dan sekarang berkembang, alhamdulillah, Bro. Berkembang sekarang ini. Dari Surabaya, Medan, Batam, dan lain-lain. Untuk mengembangkan dari makanan ini. Kawan-kawan sekalian. Luar biasa nih. Jadi sekarang mangrove bukan hanya persoalan ikan. Bukan hanya persoalan mengenai bagaimana akar mangrove, bagaimana udang, kepiting. Tapi ternyata dengan kemajuan teknologi yang terus ditelusuri, ditekuni, akhirnya menunjukkan bahwa mangrove juga supports kepada soal-soal foods, makanan, minuman, cemilan. Berarti ini sesuai dong dengan tujuan daripada pemerintah yang menuju kepada bagaimana ketahanan, soal-soal yang berkaitan ketahanan pangan, keadilan pangan. Saya pikir ini ada sumbangan cara berpikir dan yang sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan yang hidup dengan hutan mangrove. Betul, demikian. Ya, betul, Prof. Oke. Dan itu aspeknya luas sekali ya. Luas sekali. Baik, Om Nyoto. Jadi ini penting sekali ya bahwasanya membuka kesadaran masyarakat. Membuka juga kawan-kawan sebagai peneliti NGO-SK atau di perguruan tinggi kah atau departemen kah kan atau kementerian ya untuk terus menggali. Sehingga salah satunya adalah bagaimana peran mangrove sebagai support ya kepada soal food, makanan, cemilan kan itu kan. Jadi berarti mengisi soal-soal yang berkaitan kebijakan pemerintah sampai kapanpun kan. Jadi pemerintah tuh inginnya kan masyarakatnya cukup pangan, cukup sehat kan itu kan. Gimana itu cara memperkuat itu? Dari sekian program pemerintah yang dijalankan oleh kementerian itu, saya melihat bahwa upaya perbaikan kualitas mangrove itu dilakukan dengan rehabilitasi, restorasi, maupun juga reklamasi. Nah, sekarang tuh saya melihat kalau pendekatan rehabilitasi itu tidak bisa hanya menanam, tidak bisa. Nah, oleh karena itu gabungan ekonomi ekologi itu ada di silvofishery. Tetapi di silvofishery yang ke depan yang mau kita akan tuju itu adalah silvofishery yang menggabungkan dari semua tadi, Bro. Satu, bukan hanya sekedar peneran jasa ekosistem menjerap polutan, mendukung masalah budidaya biota air atau ikan, tetapi juga ini food dari pangan. Bagaimana memilih jenis dari tumbuhan mangrove ini untuk diposisikan di dalam silvofishery sehingga masyarakat itu ibaratnya melakukan rehabilitasi secara sukarela, secara senang hati, mendapat lapangan kerja, lapangan usaha, tetapi juga hasilnya dia mendapat secara langsung adalah food, pangan, bahan pangan. Jadi itu. Nah, polanya barangkali perlu kita merubah, Bro, pola daripada pendekatan rehabilitasi fishery. Kalau dulu memang 80-20. 80 mangrove, 20 caren. Ini perubahan teknologi. Perubahan pendekatan teknologi, Bro. Itu harus dilakukan sehingga dari sisi peraturan dari Kementerian Kehutanan atau siapapun di situ, barangkali sekarang ini bagaimana win-win solutionnya tercapai, Bro. Itu kira-kira. Ya artinya begini. Jadi artinya kan
bagaimana menggabungkan segala macam fungsi mangrove itu. Betul. Agar ujungnya ada ya masyarakat itu sejahtera lah kan gitu kan. Sustain kan gitu kan. Maka menggabungkan antara ekowisata, antara ikan, antara foods, antara mungkin juga model-model pakaian kan, kebudayaan kan gitu kan, menjadi satu kesatuan. Betul. Jadi berarti di sini soal pemerintah daerah. Ya betul. Kan? Bukan hanya pusat aja. Bukan hanya pusat. Tapi pemerintah daerah yang punya mangrove. Gimana caranya itu? Kerjasama mengembangkan Pemda itu. Ya, untuk saat ini mestinya dari kerangka besarnya sudah sinergi atau inline, Pak. Pusat dan daerah ya. Kerangka besar saya pandang dari sisi peraturan. Tetapi yang belum itu bahwa peraturan yang sudah bagus ini bagaimana daerah itu kapasitas SDM institusinya ini diperkuat. Kita ambil contoh nih, Bro. Terkait dengan tanah timbul bahwa Kementerian ATR BPN sudah memberikan guideline jelas di situ untuk bagaimana memanfaatkan, mengelola itu. Nah, begitu ke daerah itu tata ruangnya sudah bagus. Tapi begitu eksekusi detailnya itu jangan sampai nggak ada rambu-rambu kepala desa itu. Sehingga kembali mereka kepada kebiasaan. Kebiasaannya apa? Ya, apa kata dia? Bahwa begitu ada timbul besok dikapling kan gitu, Bro. Nah ini kita bukan melarang mereka untuk memanfaatkan, bukan. Tetapi kita karena ini akan sadar tentang peran fungsi mangrove, maka ibaratnya kepada masyarakat sabarlah dulu. Ini belum tumbuh nih, ya, baru jangan dikapling dulu. Nah, sehingga nanti proses perkembangannya tanah timbul ini secara bertahap tetap Pemda yang mengatur. Ujungnya Pemda. Berarti ada unsur desa di situ ya. Betul. Ini satu poin lagi. Karena ini kita tidak menyinggung soal rame-rame pemagaran bambu sepanjang Teluk Jakarta, enggak. Tapi kami ingin mencoba ini dengan fungsi mangrove kayak apa. Jadi gini, Dr. Nyoto ya. Tanah timbul. Masyarakat, artinya kalau tanah timbul kan pasti nanti mangrove. Lalu masyarakat itu begitu ada tanah timbul ini ngejar. Sehingga luas tambak sekarang tetap dipertahankan dan dia kepengen mengklaim yang baru. Kan gitu ya. Betul. Nah, sehingga nanti ya ujungnya nggak sampai nyampe kan, itu kan terjadi masalah terus kan gitu. Saya kok pernah mendengar ada cara-cara yang terbaik menyadarkan masyarakat sehingga dia yang daratan tadi sudah, karena kau sudah di tanah timbul dikasih, maka ini kesana dong kira-kira gitu. Saya lupa di mana itu ya. Ya, jadi tentang pendistribusian tanah, pemanfaatan tanah itu sebenarnya Pemda sudah memiliki perangkat itu, tapi payungnya dari ATR BPN ada, Bro. Ada itu ya? Ada sudah. Jadi tinggal intinya bahwa setiap pihak yang memanfaatkan tanah timbul atau di mangrove itu dia harus mendapatkan izin ya, dari siapa yang berwenang. Ya ATR BPN dalam hal ini di Pemda kan ada pertanahan dinas, tetapi kan ada payungnya apa itu tata ruang yang di bawah kendali dari Pemdanya itu. Sebenarnya ini mengkurupkan itu di Pemda gampang, Bro, tapi turun ke bawah ini, Bro, ini yang nggak jadi ini. Itu sehingga ya ini peran kita bersama dan saya optimis bahwa pemerintah pasti akan ke sana tujuannya. Karena tadi itu begitu mengait isu global warming climate change, siapa yang akan menjaga di depan? Mangrove, Bro. Yang paling depan itu mangrove. Itu. Oleh karena itu ya, suka dan nggak suka ya mangrove harus ada, Bro. Harus ada. Karena manfaatnya yang begitu banyak itu. Soalnya pengalaman saya nih, Bro, pernah ditanya itu oleh audit BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu buat apa ini? Mangrove nanam setiap tahun nanam. Itu sedangkan masyarakat dapat apa? Kalau BLT 100.000 jelas ada. Dapat satu kardus Indomie. Tapi nanam 100.000 wujudnya apa? Lalu saya sampaikan, kita bekerja dengan tanaman, dengan mangrove. Tidak bisa nanam langsung dapat jasanya. Setahun akan mulai. 2 tahun, 3 tahun terus. Sehingga kalau mangrove itu berhasil rehabilitasinya, maka setelah 3 tahun itu nilai
subsidinya bagi pemerintah kepada masyarakat melebihi dari akan kelihatan. Melebihi Pak dari BLT itu. Oke, jadi tadi BLT tadi ya dibuktikan oleh Dr. Nyoto. Jadi kalau kita hitung-hitung secara ekonomi kan gitu kan, dari BLT, dari functions, hasil mangrove, ya gedean mangrove yang luar biasa jaminannya gitu kan. Adakah contoh? Ya, pengalaman saya di Sidoarjo itu Prof itu melakukan penanaman di pesisir Sidoarjo itu dengan jenis api-api. Tahun 1 belum ada respon. Tahun 2 belum. Nah, menuju tahun 3, petani kelompok taninya nelayan di pesisir itu nggak ditanya, dia sukarela menyampaikan. Sekarang Pak, kita sudah bisa menangkap kembali udang, ikan maupun kepiting. Artinya bahwa proses ekologi yang disebut dengan Bujin food web-nya itu berjalan di situ. Sehingga udangnya dia berlindung di akar mangrove mencari makanan bakteri probiotiknya itu, lalu juga ikannya, juga kepitingnya. Berarti di situ ATM ya? ATM Bro. Buat masyarakat itu ya? Betul. ATM. Gitu. Ya baik, saya meningkat satu lagi. Ancaman sekarang ya. Jadi tadi global warming, oke lah sudah. Sama-sama ya, mitigasinya tadi sudah. Tetapi ada lokal yang kadang-kadang sangat membahayakan. Karena tadi mangrove perlu mencegah terjadinya polusi, pestisida, insektisida, juga di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan minyak besar, sehingga itu baltar, bola-bola tar, kemudian lapisan minyak ke mangrove di sana. Ini gimana caranya? Ya, jadi beberapa kasus memang ada tumpahan minyak. Tumpahan minyak. Artinya kasus Pertamina Balongan di Indramayu itu suatu ketika terjadi pecah, ya akhirnya minyak itu pasti mendaratnya di pesisir dan jika mangrove, nah di situ Bro, akhirnya ada yang terpapar langsung dan terlambat melakukan pengumpulan atau clean up itu mati Bro. Ya, lalu bagaimana pemulihannya itu? Ternyata dilakukan pemulihan itu oleh Pertamina. Kebetulan kami terlibat langsung di dalam upaya pemulihannya itu. Pemulihan itu ada secara langsung dengan pengambilan tadi minyak mentahnya itu. Ada teknologinya. Ya, kumpulkan semua dengan libatkan masyarakat semua. Lalu yang kedua itu pemulihan itu dilakukan dengan pendekatan vegetatif, tanam ulang sepanjang itu. Lalu juga dilakukan monitoring. Ya, time to time itu periodenya mungkin 2-3 bulan. Cek lagi tanahnya lagi, cek lagi kualitas tanah lagi, sampai kepada di bawah baku mutu dari kualitas diturunkan. Ya, diturunkan supaya terjadi baku mutu jelek. Supaya kualitas air itu normal, sehingga di alam terjadi dekomposisi melalui bakteri, tapi manusia dengan pendekatan teknologi, ya, bagaimana itu cepat pulih. Nah, akhirnya kan setelah beberapa tahun, setahun atau 2 tahun itu dinyatakan pulih. Ya itu. Nah, kasus-kasus yang lain Bro sebetulnya sama. Kalau dari si pencemaran untuk limbah itu. Nah, saat ini yang nggak kelihatan, tidak selalu berefek itu adalah terkait dengan logam berat. Logam berat itu terserap Pak oleh akar mangrove itu. Tidak bisa hancur. Tidak bisa. Dan akhirnya residunya ada di jaringan tumbuhan itu. Ya, seperti contoh di Muara Angke itu kalau kita cek seluruh logam berat di dalam kualitas air ada di mangrove. Ya, di atas baku mutu Bro. Tapi mangrove-nya nggak mati. Sudah melakukan penyesuaian. Nah, di situ kalau nggak ada mangrove Bro, itu logam beratnya kemana? Pasti dalam air. Pasti juga diserap oleh udang. Kerang hijau itu Bro. Oleh udang. Ya, dan lain-lain. Akhirnya berbahaya Bro. Makanya kembali lagi, itulah fungsi mangrove. Menurunkan derajat kandungan logam berat di dalam kualitas air maupun di dalam tanah atau substratnya. Kawan-kawan, berarti Dr. Nyoto sudah bukan secara ilmu saja ya, science, sudah yakin, hakul yakin tadi, hati. Maka bagaimana caranya bersama-sama masyarakat, bersama-sama Pemda, agar supaya kita melakukan perubahan-perubahan yang terbaik. Dan sekarang sudah berkembang ini, yaitu dalam situasi yang kita sebut AMNET. Saya masuk ke AMNET ya, ASEAN Mangrove Networks.
dari beberapa negara ASEAN. Tentunya tadi kondisi-kondisi Indonesia yang disampaikan oleh Dr. Nyoto ya, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada A, ada B, tentunya akan didiskusikan bersama-sama dalam level-level pertemuan ya, proyek ini ya kan gitu kan. Lalu mungkin workshop, mungkin seminar kan gitu kan. Lalu akan menguntungkan buat Indonesia. Bahwasanya jangan-jangan nih Dr. Nyoto ya, kalau saya nilai misalnya A, B, C, D, E, F, lalu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei macam-macam. Jangan contohnya banyak Indonesia, jangan-jangan karena Indonesia mempunyai pengalaman. Sehingga bagaimana how to to brings the knowledge from Indonesia goes to every country in ASEAN kan gitu ya. Jadi kita anunya melalui Dr. Nyoto nih, gimana pandangannya? Ya. Jadi Indonesia sebagaimana tadi Prof katakan memiliki persentase luas mangrove yang terluas di ASEAN dan di dunia. Gitu. Nah, oleh karena itu peran Indonesia ini sangat penting ya, di dalam mengelola hutan mangrove, ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Nah, yang saya lihat dari Project Amnet itu kita ada tukar informasi, tukar pengalaman, ya, sehingga dari tukar informasi, tukar pengalaman itu, kalau ditanya apakah negara lain merespon. Kita ambil contoh ketika kita ada tukar share learning terkait dengan mitigasi restorasi mangrove, perannya dalam perubahan iklim itu di Bali. Ada peserta dari negara Vietnam dan Kamboja itu ketika berkunjung ke MIC Denpasar itu, dia melihat demonstrasi bukti-bukti loh makanan berbahan mangrove. Nah, dari situ bisa nggak kami dilakukan training itu? Nah, artinya bahwa negara lain akan belajar. Demikian juga kita memang perlu belajar terkait dengan bagaimana mangrove ini mendatangkan uang dari ekoturisme. Ini yang kita perlu. Yang maju mana negara yang ekoturisme? Saya melihat yang sustain dan maju itu di Malaysia. Karena matang. Kebetulan besok tanggal 18 kami habis seminar tanggal 17, tanggal 18 ini kita trip ke Matang. Ya, jadi di situ kita bisa melihat hutannya utuh, masyarakatnya juga mendapat hasil kayu untuk arang, energi sangat bagus, sumber energi. Tapi ekowisata melebihi dari nilai masalah kayu itu. Ekowisata. Jadi bisa ekowisata, bisa menjadi penghasilan kepada negara, pajak, masyarakat. Kawan-kawan, ini Indonesia juga sudah mulai ke sana. Bagaimana mengembangkannya ekowisata di hutan mangrove? Banyak. Tapi nanti pandangan Pak Yono tadi bagaimana kita poles sehingga itulah keuntungan daripada program Amnet. Kita saling bertukar pikiran mana yang terbaik dengan kriterianya kita ambil. Jadi artinya Amnet itu memberikan suatu kalau saya mengatakan whole the futures sustainability daripada mangrove dan community ya. Nah, jadi ASEAN ini harus menjamin melalui Amnet, maka ASEAN bersatu. Tetapi Indonesia di depan, kawan-kawan. Gimana pandangannya? Kita memang perlu berdiri di depan untuk urusan pengelolaan mangrove ini, dikarenakan kalau kita bicara mangrove yang masih bagus untuk ASEAN, Indonesia. Kalau bahkan mungkin dunia. Saya yakin mangrove kita yang di hutan konservasi, yang di Papua, ini masih terbagus. Karena waktu saya tahun 2005, saya ajak peserta negara ASEAN plus Cina berkunjung ke Kalimantan Barat, Batu Amba, mereka terheran-heran. Geleng-geleng kepala ya. Melihat hutan mangrove kita yang satu pohonnya besar, yang kedua tinggi-tinggi. Apalagi kalau diajak ke Bintuni ya. Lah, saya bikin ini the world mangrove. The best in the world. Bintuni itu Pak. Gitu. Nah, jadi ini kami terus saja merasa bangga dengan memiliki resource itu. Jangan sampai kita terlena, tidak mengedepankan prioritas manajemen untuk pengelolaan mangrove maupun coastalnya. Gitu. Jadi ini kita didera kepada Dr. Nyoto. Akhirnya saya kepung dari sudut manapun, ujungnya satu, mangrove is the best in the world. Itu ya. Jangan sampai rusak.
Kan kira gitu ya. Ya, oke, karena itu maka saya akan melihat the national kebijakan. Ya. Digadang-gadang sekarang dari pemerintah sekarang 2025 ke sana akan ya, mencari satu solusi yang terbaik buat bangsa ini, khususnya masalah Pantura, pantai utara Jawa yang banyak erosi, banyak. Kita juga ternyuluh lihat misalnya masyarakat Kudus yang tenggelam karena banjir rob, Pekalongan, Kendal, Cirebon, Indramayu. Lalu saya kira ya pantas ya kalau pimpinan yang tertinggi mencari solusi yang terbaik. Lalu imajinasi, ya udahlah kita bikin aja yang namanya Great Wall. Kita kan secara fisik ya. Jadi ya kita tidak mendului, tapi kira-kira bagaimana saran Dr. Nyoto dengan berbagai macam keuntungan, manfaat fungsi mangrove, lalu digabungkan dengan keinginan government. Ya. Jadi selama ini memang kita tidak memasukkan aspek silverize, banjir rob, ya, perubahan pola arus akibat dari antropogenik. Nah, gitu. Jadi impact kita manusia di bumi ini akhirnya terujungnya adalah silverize, ujungnya adalah banjir rob. Tapi impact juga dari aktivitas kita yang membangun bangunan menjorok ke laut ini juga itu pola arus merubah pola arus, merubah sistem. Iya betul, merubah. Nah, sehingga dengan pendekatan multidisiplin nggak bisa lagi kalau dulu saya sebagai sarjana kehutanan ya hutan saja kok, teknologi dan ilmunya. Sekarang nggak bisa. Jadi multidisiplin sehingga kita perlu identifikasi seluruh coastal di Pantura Jawa itu dengan melihat perubahan pola arus, model pola arus, lalu bagaimana silverize global pasar maupun sedimen transportnya. Daerah mana yang negatif, mana yang positif. Yang saya maksud negatif itu antara pasokan sedimen dengan sedimen yang terbawa arus ini, ya ini lebih besar yang di bawah. Artinya di situ perlu yang disebut dengan seawall. Nggak bisa dengan menggunakan vegetatif ini. Ya, tapi begitu pasokan sedimennya itu cukup tinggi, ya, sedangkan yang di bawah arus itu sedikit, maka kita kedepankan di situ mangrove. Ya, jadi ini tidak bisa. Sehingga pendekatan dari yang punya tanggung jawab mengelola mangrove di pemerintahan itu multidisiplin. Tidak bisa, Prof. Ini hanya rehabilitasi mangrove, hanya pendekatan ilmu kehutanan, tidak bisa. Maka kita masukkan ilmunya ahli tentang masalah dinamika coastal, dinamika pola arus dan engineering. Bro. Gitu sehingga itulah solusi yang terbaik itu sehingga tidak ada yang disebut dengan ekosektor, tetapi yang ada adalah sinergi antar sektor. Baik, ini artinya kita sudah tadi ya, ujungnya tadi Dr. Nyoto mengatakan, saya juga setuju ya bahwasanya yang penting bagaimana secara terintegrasi berbagai macam satuan, ukuran, ilmu, ketajaman berpikir. Satu lagi, Allah ya Tuhan ya, harus masuk juga soal bagaimana interesting dalam hati ya untuk satu sistem manajemen. Tetapi tolong lihat dong dinamika daripada sistem mangrove. Karena dulu kita mangrove, maka silakan the Great Seawall apapun kan itu kan harus juga melihat posisi-posisi yang ada di masyarakat di situ. Pembicaraan kita adalah konservasi. Pembicaraan kita adalah bagaimana how the protects and the pressures mangrove ecosystem. Tetapi pembicaraan juga kita bagaimana how to utilize, memanfaatkan secara bijak ya. Jadi sehingga tadi Dr. Nyoto tadi sebenarnya itu yang dikumandangkan, sehingga harus berubah. Ya we are interesting how to change, berubah. Kepada keuntungan tadi bagaimana soal engineering digabungkan, biologi, ekologi digabungkan, arus laut kan itu kan bagaimana pasokan dari sungai menuju ke estuaria dan teluk di situ dan bagaimana keinginan masyarakat.
Jadi berarti pikiran Dr. Nyoto dan kita semua mungkin kita terbuka ya untuk pembaruan. Ya. Yang Betul. penting apa? Yang pentingnya. Ya. Yang penting bahwa setiap aktivitas itu ya, satu tercapai sasaran, yang kedua yang melaksanakan itu dengan senang hati dan memiliki. Dengan senang hati dan memiliki. Trust, senang hati, memiliki. Insya Allah tercapai ya. Tercapai, Prof. Baik kawan-kawan. Maka kelihatannya soal mangrove akhirnya dipayungi satu level kebijakan yang tingkat ministerial ya, yaitu ada ASOP, ASEAN Senior Official Forestry. Artinya tapi di situ ada soal mangrove ecosystem. Jadi tentunya diskusi tadi, paparan tadi dan analisis tadi tentunya juga akan masuk kepada satu kebijakan yang tentunya ada yearly meeting ya ASOP setiap tahun perusahaan Indonesia. Maka insya Allah ini menjadi masukan kepada ASEAN Senior Officials Forest. Begitu ya. Betul. Jadi sebelum kita tutup sekarang, ini sudah cukup waktunya diskusinya, maka saya akan meminta kesempatan Dr. Nyoto untuk memberikan satu pandangan ya, sebagai satu remark atau garis merah dari diskusi ini. Silakan. Ya, terima kasih para pemirsa, bahwa menyikapi, mensyukuri nikmat Allah yang berupa ekosistem mangrove di negara Indonesia yang kita terbesar, terluas di dunia itu, maka jangan sia-siakan. Karena seluruh proses, seluruh sumber daya, seluruh jasa lingkungan di situ itu sangat berguna dan bernilai bagi kita. Jangan hanya melihat satu sisi, tapi lihatlah keseluruhan. Ya, sehingga nanti kalau kita manfaatkan bersama, saya yakin memberikan manfaat yang besar bagi daerah, bagi masyarakat, dan bagi negara. Kita ambil contoh, saya bermimpi bahwa di ujung Pangkah, Gresik dan sekitarnya, termasuk di Sidoarjo, itu bukan hanya soal ikan bandeng dan udang windu, tetapi burung migrannya di Muara Bengawan Solo itu menurut saya paling banyak. Bahkan itu lebih dari 40.000 dan lebih dari prasyarat dari Ramsar Site. Kalau akses dibuka sedikit, ditata sedikit, saya yakin orang datang dan uangnya itu akan berlimpah, akan masuk bagi masyarakat dan bagi pemerintah. Betul, iya demikian. Dan bagi daerah lain, saya pikir kurang lebih sama. Saya pikir manfaatnya itu jangan hanya dilihat dari satu sisi, tapi lihat dari semua proses itu. Ini kawan-kawan, jadi akhirnya ujungnya bahwa how to protect mangrove bukan hanya soal lingkar-lingkar di Jawa, Indonesia, ASEAN, tetapi sudah mengarah kepada community global. Karena kita lihat jaringan-jaringan hubungan sistem soal burung tadi ya, burungnya yang tadi di di Muara Pangkah tadi ya, itu dari mana-mana ya, itu dari Jepang, dari Australia, dari Eropa datang ke situ. Jadi Indonesia akan bergema secara internasional. Belum lagi bagaimana sistem penyu, sistem ikan paus, bukan main itu dunia. Jadi Indonesia adalah kancah dunia. Mangrove ada sebagai ekosistem tumpuan kita sama-sama. Insya Allah kita akan terus menyuarakan konservasi alam dan lingkungan. Dan saya akan memberikan satu garis bawah dari Pak Nyoto, Dr. Nyoto adalah Ketua Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Nah, ya itu yang sangat relevan ya. Baik, kawan-kawan semua, terima kasih sekali lagi. Pak Nyoto, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Mari kita kembangkan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah.